dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Iit Hidayatullah, salah seorang peserta PKU Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bekasi, asal dari Cikarang Utara. Izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan beberapa sharing yang bisa Al-Fakir persembahkan untuk teman-teman semua. Sebagaimana kita tahu, di zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih. Al-Fakir pun merasa terbantu dengan kecanggihan teknologi. Karena dengan kecanggihan teknologi ini banyak hal yang positif yang bisa kita dapatkan. Akan tetapi, di samping banyak hal yang positif yang kita bisa dapat, bahayanya adalah banyak juga hal-hal negatif yang apabila kita tidak menjaga diri kita, hal negatif tersebut akan mempengaruhi kita, mempengaruhi lingkungan kita, bahkan merubah kebiasaan baik kita menjadi kebiasaan yang negatif. Salah satunya kebiasaan negatif yang sudah mulai menjadi tren, menjadi kebiasaan di zaman sekarang adalah kebiasaan berkata buruk, berkata kotor ataupun berkata jorok. Sudah menjadi sumpah serapah, seperti tambahan kata selipan bagi teman-teman yang kita bisa saksikan di banyak tempat. Ya, mereka seakan tidak merasa berdosa ataupun tidak merasa hal tersebut tabu, karena sudah banyak orang yang mempraktekkan dan sudah menjadi sebuah anggapan orang yang mengucap hal-hal yang kotor, kata-kata kasar dan lain sebagainya, ini dia semakin keren. Ada sebuah ungkapan bahwasanya mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kita katakan, baik buruknya akan kembali kepada kita semua. Ini setara ataupun selaras dengan sabda Rasulullah SAW, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung kepada kemampuannya menjaga lisan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu lin-nasi husna. Dan katakanlah kalian kepada manusia yang lain dengan perkataan yang paling baik. Mari kita syukuri nikmat bisa berbicara, nikmat lisan yang begitu luar biasa, dengan cara menggunakan lisan ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana fungsinya yang Allah ridhoi, yaitu menggunakan lisan ini untuk hal-hal yang positif, bermanfaat untuk diri sendiri, manusia yang lain, dan juga bangsa dan agama. Yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua tren itu baik. Ada tren yang baik, ada tren yang buruk. Jadi tidak semua hal yang viral itu adalah hal yang baik. Tidak semua yang dilakukan oleh banyak orang itu merupakan sebuah kebenaran. Bisa saja hal yang sedikit itulah merupakan sebuah kebenaran. Barometernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana para ulama di dalam bersikap
dalam berbagai hal. Lalu apa saja yang mendasari kita ataupun orang-orang ketika berbicara kasar ataupun ketika menjadi kebiasaan berbicara kotor? Yang pertama adalah ingin terlihat dewasa. Orang yang berucap kasar, berkata-kata kotor, ini kebanyakan dari mereka adalah yang ingin mendapat pengakuan dari yang lain bahwasanya dia keren, dia dewasa, dia hebat, dia mendapat banyak perhatian dengan ucapannya itu. Yang sebenarnya itu tidaklah membuat dia hebat secara real dengan apa yang ia perbuat tersebut. Yang berikutnya adalah pengaruh lingkungan. Kita pun harus berhati-hati dengan pengaruh lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganalogikan memiliki lingkungan yang baik itu sangatlah beruntung. Bagaikan seseorang yang berada dekat dengan toko minyak wangi, meskipun ia tidak membeli dan meminta, wanginya akan ikut terciprat kepada kita apabila kita mendekatinya. Namun sebaliknya, apabila kita mendekati sebuah tempat pandai besi, tempat di mana besi itu dipanaskan, dibakar, meskipun kita tidak masuk ke tempat tersebut, apabila kita berada di dekatnya, di sekitarnya, baju kita pun akan bau, ada kemungkinan untuk ikut terbakar juga. Berikutnya, hal yang mendasari seseorang atau kita semua bisa berkata kotor adalah meniru idola. Hati-hati dengan idola yang kita jadikan idola. Karena sebaik-baik idola adalah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak hal positif yang kita lakukan. Maka kalau dari ciri-cirinya hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pantas untuk menjadi idola nomor satu kita semua. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek sifat kebaikan Rasulullah nomor satu. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk memilih yang lebih baik dari Rasulullah. Karena memang sudah tidak ada lagi yang lebih baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari makhluknya Allah Taala. Yang terakhir, ada kemungkinan ketika kita sudah menghindari faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, tapi kita tetap bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dari lisan kita, berkata kasar, berkata kotor. Ada kemungkinan ini dikarenakan adalah gangguan kepribadian kita. Kepribadian kita mengalami suatu hal yang membuat terganggu dan akhirnya berimbas kepada ucapan-ucapan yang kita lakukan. Ini pun perlu kita hindari, perlu kita perkuat kepribadian kita dengan iman dan takwa, dengan menuntut ilmu agar semakin dekat dan bergantung kepada Allah Ta'ala. Mari kita ikhtiarkan solusinya. Yang pertama, langitkan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita ini
menjadi lisan yang disibukkan dengan hal-hal yang positif. Lisan yang tidak berhenti berzikir kepada Allah Ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apabila kita melihat kawan kita yang melakukan hal kurang baik tersebut, maka sebagai sahabat, sebagai saudara semuslim, tentunya kita harus saling menasihati di dalam kebaikan. Berikutnya, pilihlah lingkungan pergaulan yang baik. Karena seperti yang disebutkan tadi, lingkungan pergaulan yang baik sangat berpengaruh untuk diri kita, emosi kita, karakter kita semua. Yang berikutnya adalah mari saling beri contoh yang baik. Agar contoh yang baik ini kembali menjadi tren yang mengalahkan tren kebiasaan buruk yang sudah mulai terpupuk di zaman sekarang. Yang berikutnya, yakinkan bahwa berkata kasar tidak membuatnya lebih keren. Ya, ucapan buruk, ucapan kotor itu bisa menggambarkan apa yang di dalam dirinya, menggambarkan kualitas diri seseorang. Ke orang yang tidak bisa ataupun yang belum mampu mengerem lisannya untuk berkata yang kurang baik, maka kita bisa menilai apa yang di dalam hatinya karena terpancarkan dengan lisannya. Berikutnya, batasi tontonan yang mempengaruhi diri dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, tentunya ya meskipun memang gadget dan juga tontonan di media sosial ini banyak hal yang positifnya, namun ketika kita semakin banyak, maka akan semakin kemungkinan hal negatifnya kita konsumsi juga akan semakin besar. Maka dari itu, mari kita berhati-hati dan juga jangan selamanya ataupun jangan terlalu lama untuk berada di dunia maya. Karena yang terpenting adalah kita belajar di dunia nyata. Berikutnya, ingatkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama khadimnya Sayyidina Anas bin Malik. Selama Sayyidina Anas bin Malik puluhan tahun, bahkan mencapai 20 tahun, beliau tidak pernah Sayyidina Anas bin Malik ini dikomplain. Bahkan mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan begini saja, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu Rasulullah tidak pernah selama 20 tahun. Apalagi sampai menghardik, apalagi sampai membentak, berkata tinggi, ya, bahkan sangat jauh dari kata-kata kasar dan kotor. Tidak pernah sama sekali Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Dan Rasulullah menjadi makhluk Allah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terbaik alal itlaq. Hanya hal ini patut kita contoh. Minimal kita mulai dari menjaga lisan kita. Yang berikutnya adalah sibukkan dengan hal yang positif. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya siapa yang disibukkan dengan hal yang baik, ia akan dijauhkan dari hal yang buruk, dan begitu pun sebaliknya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.